seperti itu. Nah, ini beberapa organisasi yang aku ikuti ya. Nah, ini gambaran yang sebenarnya apa yang saya kerjakan sebelumnya. Jadi dulu pernah mendapat dana hibah kurang lebih $10.000 atau berapa ya, 130 juta. Dan akhirnya membuat suatu kampanye yang bernama ASEAN Reusable Bag Campaign, yaitu pengurangan plastik di negara-negara ASEAN, di Indonesia, Malaysia, Philippines. Dan akhirnya setelah itu membuat suatu board game atau papan bermain tentang lingkungan yang bernama Sahabat Alam. Dan dari situlah berpikir ngomongin hulu aja nggak akan selesai. Dan di tahun lalu membuat suatu bisnis sosial yang bernama With Solution Hub. Nah, si board game pun kita dapat pendanaan ya dari filantropi. Dan tahun ini sebenarnya mau dicetak, cuma kita lagi nunggu kabar dari donor, karena kan pas COVID ini banyak perubahan ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita memilih untuk melakukan suatu unit bisnis yang kita mengelola sampah di hilir. Makanya ada With Solution Hub. Kami adalah suatu bisnis sosial yang pengen menyelesaikan masalah sosial dan juga lingkungan dalam satu waktu. Nah, ini gambaran dalam satu tahun ini kami bekerja ya dan beroperasional. Kebanyakan memang kita mengolah sampah-sampah event, terus kemudian kita juga ada training, kemudian kita juga ada saat pandemi ini kita kebanyakan move to online semuanya ya, karena sebelumnya tuh kita offline-nya dengan handle sampah-sampah pameran di Jakarta gitu. Dan selama COVID-19 kita juga udah banyak menggalang dana kurang lebih $35.000 atau sekitar 500 juta, dan peserta yang kami edukasi itu kurang lebih 23.000 dan relawan yang terlibat kurang lebih ada 100 lebih, dan sampah yang kami kelola sekitar 6 ton. Seperti itu. Jadi ini numbers itu bagi kami sih sangat penting banget ya, teman-teman semuanya. Terus kemudian selama ini juga, selama 1 tahun, kami juga alhamdulillah banyak mendapatkan penambahan ilmu ya, mengikuti program-program bootcamp, hackathon, dan sebagainya. Dan ini ada beberapa yang memang salah satu bentuk fundraising kami. Fundraising kan sebenarnya tidak hanya uang ya teman-teman, tapi juga jaringan. Dan alhamdulillah ini jaringan-jaringan kami saat ini yang kami berhubungan baik sama mereka. Contohnya pemerintah Kota Depok, kemudian juga Bakri Foundation, kemudian InnoDays, kemudian Backup Beparekraf, kemudian ada Circular Innovation Jam. Kami sempat menjadi pemenang juga nomor 2 di Indonesia di Climate Launchpad. Dan yang terakhir Young Champion of the Earth by UNIP atau PBB di bidang lingkungan gitu. Nah, kalau Waste Solution Hub sendiri kita lebih pengelolaan sampah, pemilahan sampah, edukasi, kemudian pengambilan jasa sampah secara gratis di Tangerang Selatan. Nah, caranya bagaimana sih, terutama untuk ini ya, strategi fundraising-nya gitu ya. Sebelumnya sih yang pasti saya mengajak teman-teman semuanya dalam organisasi dan juga komunitas paling tidak mempunyai kita sih bilangnya vision ya. Vision dari teman-teman semuanya gitu. Bagaimana teman-teman melihat organisasi itu dalam 10 tahun seperti itu. Nah, salah satunya ya kita harus mempunyai purpose dalam organisasi, visi dan misi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini aku skip aja ya. Nah, selama pandemi ini emang kita perlu tahu ya model yang seperti ini VUCA. VUCA kan volatile, uncertain, complex, and ambiguous gitu ya. Volatile tuh tidak pasti, uncertain, complex banget, dan ambigu gitu ya. Makanya dari sinilah VUCA vision, understanding, clarity, and agility itu sangat penting banget teman-teman dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, alangkah baiknya organisasi teman-teman itu mempunyai visi yang jelas, kemudian understanding, clarity, dan agility, jadi mampu beradaptasi secara cepat, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara-cara fundraising strategi? Kebetulan dulu saya sempat jadi manajer fundraising di yayasan gitu ya, jadi nanti saya akan banyak cerita cara-cara yang saya lakukan sebelumnya di yayasan itu apa saja. Ada Q&A map for donors, record partnership database, grant and opportunities, fundraising log frame, fundraising model, fundraising matrix, dan type donors, sama fundraising timeline, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah Q&A map for donors gitu. Nah, kenapa Q&A map for donors ini penting ya, teman-teman? Kan biasanya dalam apply suatu dana hibah gitu ya,
kan biasanya 1 atau 2 orang ya, dan itu sangat memusingkan gitu ya. Nah, tujuannya ini kita bikin database itu biar nanti ya, misal udah jelas tuh visi misi organisasi teman-teman apa, ditulis question-questionnya apa, kemudian answer-answer atau jawabannya itu apa-apa aja, kayak gitu. Misal apa, does the organization have a written strategy gitu ya, strategi tertulis, kayak how was the strategy defined, who participated and how were decisions taken gitu ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini muncul ini biasanya sih dari teman-teman semuanya kalau misal sudah pernah nge-apply program-program, terutama program-program pendanaan ya. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dan pertanyaan ini sebenarnya tidak ada pakemnya, tapi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini biasanya yang sering-sering muncul gitu ya, tentang visi misinya organisasi itu apa, seperti itu. Nah, terus kemudian Q&A Mevo donors yang lain biasanya mereka tanya about short description of the project kalau teman-teman punya project. Kemudian mereka biasanya minta detail descriptions. Terus ini juga biasanya mereka selalu minta SDGs number berapa dan kenapa. Terus biasanya mereka juga tanya general goals-nya apa. Goal-nya apa sih dari organisasi atau project teman-teman nanti. Kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah yang paling penting selain kita bikin Q&A map for donors, adalah kita juga harus bikin record partnership database gitu ya. Kan contohnya aku ambil contoh PYF ya. PYF kan berapa tahun kalau boleh tahu? Setahun apa 2 tahun ya? Kita di PYF udah 2 tahun ini, Mbak. Jalan Nah, 2 tahun. Udah 2 tahun pas tahun ini, Ya. bulan ini APD. Kalau aku saran sih ya, alangkah baiknya memang ada record database partnership gitu. Misal PIF itu pernah jadi member apa gitu ya. Maksudnya member kan namanya asosiasi ya gitu ya. Nah, di PIF itu dia sudah bergabung di organisasi apa aja nih kayak gitu. Misal asosiasi, misal apa, Karang Taruna atau apalah kayak gitulah. Gambarannya sih seperti itu. Gitu. Terus kemudian selain ngomongin membership, juga kalau aku saran per tahunnya juga perlu di list. Maksudnya di list ini kayak gimana sih gitu ya. Di list ini kayak contohnya di 2014 nih ya. 2014 tuh pernah mitra sama apa aja kayak gitu. Misal sama pemerintah, terus kemudian sama sekolah, kampus. Nah, tiap tahun alangkah baiknya di list. Hal ini bertujuan untuk apa? Hal ini tuh bertujuan agar kalau misal nanti teman-teman gitu ya, teman-teman itu nanti pengen follow up lagi, intinya mempererat tali silaturahim ya, biar enak gitu ya. Jadi tiap tahun itu, oh 2014 pernah bekerja sama dengan ini, ada kontaknya apa aja gitu. Makanya kalau di sini kan ada tulisannya nih, sebentar. Ada namanya siapa, phone-nya siapa, emailnya siapa, year-nya tahun berapa, kayak gitu. Nah, hal itu kan bisa sangat membantu teman-teman nanti untuk follow up dan juga silaturahim ke depannya kayak gitu. Jadi nggak hanya one time show atau project yang cuma sekali aja habis itu nggak ada apa namanya, kita sih bilangnya nggak ada follow up atau nggak ada kerjasama selanjutnya gitu. Makanya database itu penting banget teman-teman. Itu kita kalau ngomongin tentang record partnership database. Terus kemudian setelah ngomongin record partnership database, bagi aku sih saran adanya kan program-program pendanaan itu ada banyak, ada dana hibah, ada donasi, kemudian ada proyek gitu. Nah, di sini aku mau bahas sedikit tentang dana hibah ya. Jadi dana hibah itu biasanya itu mereka bisa langsung ngasih. Cuma memang ada beberapa persyaratan, mulai dana hibah nasional ataupun internasional. Nah, kalau dana yang ini contohnya aku ambil ini yang internasional ya. Mereka juga banyak sih persyaratannya. Nah, biasanya memang yang kita lakukan adalah kita lakukan databasing. Itu misal institusinya apa, penyelenggaranya, kemudian kesempatannya apa, kontaknya apa. Nah, nanti siapa yang mau ngerjain gitu. Progresnya seperti apa gitu. Jadi ini salah satu ngomongin tentang danaan ya. Nah, sebenarnya pendanaan kan nggak hanya internasional, tapi juga pendanaan itu ada yang pendanaan nasional. Gitu. Jadi aku saran sih buat teman-teman lebih proaktif aja dengan berbagai macam kesempatan. Apalagi teman-teman itu sudah mempunyai badan hukum, SK Kemenkumham, udah punya akta gitu. Jadi sangat disayangkan kalau tidak menggunakan kemanfaatan ini kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu udah punya rekening belum? Rekening bank PYF? Kalau untuk PYF sendiri rekening bank ini masih diurus sih, Mbak. Soalnya kan kita legalitas kita kan baru turun kemarin bulan September. Jadi ini kita masih mengumpulin data buat nggak apa-apa.
cepet kok bikinnya. Kalau udah nama Siap. atas nama PIF lebih enak lagi sih, gitu. Jadi kan udah megang SK Kemenkumham, terus kemudian udah megang akta, jadi tinggal ini doang. Kalau misal ada izin domisili juga, kalau ada juga bagus kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita ngomongin grants on opportunity, sebenarnya alangkah baiknya memang ada satu divisi khusus yang ngomongin fundraising, gitu. Jadi nggak kecampur gitu. Walaupun nanti yang ngerjain bareng-bareng gitu ya, tapi ada satu orang atau PIC ya yang ngurusin pendanaan, yang dia melakukan database seperti ini, dia ngurusin record partnership seperti ini gitu. Ini saran aku sih, karena fundraising log frame itu penting banget, misal dalam setahun, karena fundraising kan ini berhubungan dengan organisasi kalian agar terus sustainable ya, agar terus berkelanjutan gitu. Jadi saran aku sih ya teman-teman semuanya gitu, alangkah baiknya ada satu orang gitu ya yang fundraising, ngurusin fundraising, walaupun nanti misal Bayu yang ngerjain nggak apa-apa gitu, tapi yang paling penting adalah ada satu orang yang mau handle ini kayak gitu. Tapi tetap nanti ngerjainnya bareng-bareng, bisa Bayu, bisa Joni, bisa Alvin atau siapa saja gitu. Tinggal bagi tugas aja. Nah, kalau misal nih yang ngerjain ada Bayu, Joni, terus kemudian misal ada Alvin kan. Nah, biar makin enak royokan kan, makanya perlu adanya Q&A map for donors ya. Jadi misal Joni yang ngerjain, tapi kan vision and mission-nya udah tahu, oh yang kemarin yang isi misal Bayu sama Alvin kayak gitu. Jadi itu mempermudah aja sebenarnya. Nah, di fundraising law frame ini ya harapannya dalam setahun itu ada strategi-strategi yang akan dilakukan gitu ya, bagaimana untuk pendanaan. Nah, ini model-model fundraising yang saya amati sebenarnya nih, yang aku amati beberapa tahun terakhir ya. Yang pertama itu ada tadi ada donasi, terus kemudian juga ada joint fundraising, jadi kerjasama sama apa kayak organisasi, terus misal dari relawan itu juga salah satu model fundraising karena SDM-nya kan secara nggak langsung cukup menghemat biaya gitu ya. Dan ada community partnership, kemudian ada community partnership, ada government partnership, corporate partnership, sama ya ada ini, sama ada grants gitu. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, ini kita ngomongin tipe-tipe donor. Jadi tipe-tipe donor itu ada micro scale, small scale, medium scale, sama large scale. Micro scale itu berkisar 5.000 sampai 50.000 dolar. Nah, ini tuh sekitar 50 juta lah. Nah, ini biasanya developing idea gitu ya. Jadi memang skopnya kecil. Kemudian ada small scale. Small scale tuh 100.000 dolar sampai 200.000 dolar itu sekitar berapa ya? Sekitar 1 M lah ya, 1 M. Nah, ini biasanya project untuk 1 tahun. Nah, kemudian ada medium scale, itu 200 sampai 500.000 dolar. Ini project yang memang mempunyai impact besar. Kemudian ada large scale ini di atas 500.000 dolar atau sekitar 15 M-an ya. Dan ini biasanya 5 M deh kali. Ya, benar 5 M. Ya, ini biasanya untuk implementasi project yang regional atau skala besar gitu. Ini gambaran aja gitu ya. Jadi memang ini tipe-tipe donor atau tipe-tipe bagaimana untuk fundraising, terutama biayanya ya. Gitu. Nah, terus kita ngomongin fundraising metric. Jadi gampangnya fundraising metric itu kita membuat metric kira-kira dalam membuat strategi fundraising itu yang paling mudah itu bagian apa, yang paling cepat itu bagian apa, yang paling susah itu bagian apa, sama bagian terus kemudian yang paling lama apa gitu. Nah, kita ambil contoh ya di kasus ini. Paling gampang itu adalah gampang dan cepat gitu ya. Misal internship atau volunteering. Kemudian juga ada misal yang lain gitu ya. Ada juga yang mudah tapi agak lama itu misal donasi, website gitu. Terus ada juga yang cepat tapi susah gitu ya. Contohnya tadi cepat itu misal apply dana hibah gitu ya, cepat itu ya, grant submissions, tapi susah karena harus bersaing dengan berbagai macam organisasi yang lainnya gitu. Terus kita ngomongin tentang long term and difficult gitu. Long term and difficult tuh biasanya kalau kita berhubungan sama pemerintahan dan pembuat kebijakan gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh di website beberapa organisasi atau yayasan. Aku ambil contoh nih Angkora Foundation, ini juga punya dosenku Pak Gita Wiryawan.
Nah, di Ancora Foundation ini di menu websitenya itu ada Donate Now. Setelah diklik, terus ada tulisan misal yayasan apa, terus kemudian bisa mengirim kalau mau donasi di seperti ini gitu. Atau bisa mengontak kontak persons dari tim kalian gitu. Kalau aku saran sih untuk donation ya, aku saran sih ada nomornya ya. Maksudnya misal kalau donasi secara umum ada dilebihi angka 1 di belakang. Itu tujuannya untuk pembeda nanti untuk tim finance kayak gitu. Terus yang kedua, saran yang kedua untuk communication sih, aku saran jangan ada nama lengkap ya gitu. Karena kalau ada nama lengkap ini biasanya, apalagi ada teleponnya ya, walaupun ini telepon kantor ya gitu ya, alangkah baiknya sih nama panggilan aja gitu, sama mungkin ada email khusus dari PYF itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada contoh juga, ini aku ambil contoh dari WWF kayak gitu. Sebentar, masih ada ini nih. Mungkin bisa dibantu ini ya, dibantu di mute. Mbak Sonia. Mungkin hostnya bisa dibantu mute. Bayu. Gimana? Boleh dibantu mute? Ada Astro sama Sonia. Soalnya nggak bisa nge-mute. Oke, satu lagi. Sonia boleh dibantu mute? Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi aku ambil contoh Ancora, websitenya Ancora ya. Jadi kalau teman-teman notice tuh ya, kalau teman-teman notice tuh di setiap website, organisasi atau yayasan tuh pasti ada paling atas tuh ada Donate Now. Kita ambil contoh, lihat di websitenya WWF gitu ya. Mereka juga ada donate. Dan ini sebenarnya, nah boleh dibantu mute lagi. Mas Bayu, boleh dibantu mute. Mbak Sonia. Mbak Sol, tolong di mute ya. Ini dari sini nggak bisa soalnya. Oh gitu. Saya dari sini nggak bisa. Oke Mbak, lanjut Mbak. Oh udah di mute. Saya mute nggak bisa ini. Oh. Saya coba. Kita coba terus kok. Nah. Oke, nah selanjutnya kita ngomongin soal website. Website di sini kan kalau tadi notice ya di donate gitu ya. Nah sebenarnya kalau ini juga salah satu bentuk fundraising ya. Contohnya ada cara membantu mulai dari donasi, corporate partnership, fundraising, volunteer, dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya cara fundraising itu banyak banget, tergantung dari kemampuan organisasi teman-teman masing-masing gitu. Nah, alangkah baiknya nih, misal teman-teman yang menggalang donasi, itu adanya monthly report gitu ya. Monthly report yang ini bisa diberikan kepada donatur. Nah, monthly reportnya tuh ada banyak, ada model subscriptions. Mungkin di sini teman-teman pernah mendengar MailChimp ya. Itu juga bisa melakukan, jadi langsung di blast gitu. Atau mungkin teman, oke. Atau mungkin teman-teman, atau mungkin di mute all juga bisa sebenarnya. Nanti aku ini coba. Udah. Mbak Litanya tak hidupin. Nah, ini lebih enak. Nah, sekarang kita ngomongin tentang donasi ya, gitu ya. Jadi donasi sih aku saran ya, alangkah baiknya ada monthly report. Tujuannya ini untuk transparansi kepada donatur kayak gitu. Nah, ini model-model seperti ini. Terus misal ini juga ada model yang lain ya. Nah, contohnya kalau misal bulan ada monthly report, misal donasi di mana-mana aja, kalau bisa sih ada tanggal penyaluran, nama yang didonasiin siapa gitu. Ini biar lebih transparan sih gitu.
Nah, kalau ini ambil contoh lagi, donasi ini kita ambil contoh dari WWF juga gitu ya. Jadi ada yang donasi juga per bulan ternyata, misal per bulan paketnya 150.000 gitu. Dan ini kalau kita ngomongin grants gitu ya, grants aku ambil contoh dari National Geographic. Nah, mereka tuh ada project membernya siapa yang ngerjain, ada project detailnya apa, budgetnya apa, other fundingnya apa, expected outputnya apa gitu. Nah, kemudian juga ada model yang lain yaitu intern and team recruitment. Nah, intern and team recruitment nih contohnya dengan adanya internship paling tidak itu memotong anggaran kan gitu ya. Jadi bisa menghemat. Terus teman-teman juga bisa menggunakan marketing and promotion events baik dari online ataupun offline. Selain ngomongin itu juga bisa donor gathering and charity gitu ya. Donor gathering. Kemudian juga bisa join fundraising kayak gitu. Nah, donor gathering ini maksudnya apa sih gitu ya? Jadi kayak kita nginvite donor-donor gitu ya yang potensial yang bisa kayak ya kalau sebelum ada pandemi sih kita bisa luncheon ya, maksudnya bisa makan bareng gitu sama mereka gitu ya. Tapi selama pandemi ini kan kita nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin bisa semacam gitu ya bikin event bareng sama potensial donor kayak gitu. Kemudian ada juga joint fundraising, jadi kerjasama sama beberapa instansi kayak gitu. Wah ini ada yang coret-coret sekarang. Boleh. Kayak mana ngapusnya ya? Clear ya? Clear or drawing. Oke. Oke, kita back to laptop. Kita masuk ke corporate partnership. Corporate partnership tuh maksudnya apa sih? Corporate partnership tuh kayak model CSR teman-teman gitu ya. Misal ada satu perusahaan yang mereka memang punya dana CSR. Nah, ini salah satu bentuk corporate partnership gitu. Terus kemudian juga ada government partnership. Biasanya mereka sih data yang mereka butuhin gitu. Terus kemudian ini juga ada community partnership. Community partnership tuh contohnya teman-teman itu punya udah punya dana gitu ya. Misal ada dana misal 100 juta gitu ya. Nah, ternyata teman-teman tuh harus implementasinya nggak hanya di Pasuruan aja gitu, tapi harus di beberapa kota gitu. Nah, gimana agar bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Nah, ini pentingnya community partnership. Jadi, teman-teman itu melibatkan komunitas lokal kayak gitu. Nah, kalau dulu di Green Generation itu kami berpartner sama mitra, misal kalau ada event, ini contohnya nih waktu acara sama Good News from Indonesia gitu ya, kita mengajak komunitas lokal. Ini contohnya pas lagi di Medan, kayak gitu. Kemudian di community partnership itu kita semuanya memfasilitasi mulai dana dan sebagainya, intinya mereka tinggal implementasi aja gitu. Terus contohnya lagi community partnership yang sedang saya sama teman-teman lakukan di Rumah Milenial dan juga di West Hub dan juga Yayasan Anak Bangsa Bisa. Jadi Yayasan Anak Bangsa Bisa itu sebagai donatur kita gitu ya. Mereka ngasih kurang lebih ada 200 juta. Tapi gitu ya, mereka itu tidak menyalurkan gitu. Makanya mereka menggandeng Rumah Milenial dan juga We Solution Hub untuk bisa menyalurkan dana itu. Gitu. Dan itu sangat sah gitu ya dengan kita mengalokasikan dana operasional. Dana operasional itu sekitar 10-20%. Itu kesepakatan sama donor. Kayak gitu. Jadi aku saranin teman-teman di sini gitu ya, misal membuat proposal, budget planning dan sebagainya, aku saranin banget untuk bikin operational cost kayak gitu. Operational cost ini bertujuan untuk operasional waktu teman-teman menjalankan events. Kayak itu tuh di luar ATK, di luar SDM gitu. Dan itu juga bisa untuk saving gitu ya, saving untuk organisasi kalian agar tetap sustainable kayak gitu. Gitu sebentar ya. Lanjut lagi. Nah, kemudian juga bisa salah satu model fundraising yang lain sih sebenarnya kayak model rekrutmen volunteer ya. Karena ini juga bisa cukup menghemat cost juga dan volunteer relawan juga bisa banyak belajar dengan model-model organisasi teman-teman gitu. Dan teman-teman juga bisa ikut berbagai macam kompetisi ya gitu. Karena walaupun sebenarnya kompetisi itu tidak semuanya mendapatkan hal yang akan kita dapat gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa men-trigger kita gitu dan relasi atau network itu sangat penting banget. Dan teman-teman juga bisa salah satunya bikin event, seminar, berbayar, workshop, gitu itu juga bisa banget. Gitu. Jadi itu salah satu model fundraising teman-teman. Nah, ini juga others, ini ada beberapa ya. Kalau kita ngomongin social business, biasanya kalau model fundraising yang lain tuh, kalau kami tuh ikut hackathon, incubators, accelerators, fellowship,
competition, grants, investment round, mentorship, sama open innovation. Nah, biasanya metode yang paling penting dalam pembuatan proposal, dalam fundraising gitu ya, adalah salah satunya ada design thinking, kemudian human centered design, lean startup, business model canvas, service learning, sama change maker process. Nah, organisasi-organisasi yang memfasilitasi kayak social business atau mungkin organisasi atau yayasan tuh ada banyak yang kalau di Indonesia tuh teman-teman pasti pernah dengar Ashoka dan Impact Hub itu juga ada di Jakarta gitu. Terus ini ngomongin tentang sebenarnya lebih ke project management ya, karena dalam fundraising itu sangat related banget sama project management. Itu jadi ya mulai dari inspirasi, ideation, projection, action sampai akhirnya nanti sustainable kayak gitu. Nah ini sebenarnya beberapa cara yang kita harus tahu dengan adanya impact value chain. Impact value chain itu kita mengetahui gitu ya, inputnya apa, activitiesnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, dan social impact-nya apa gitu. Nah, intinya bahwa kita harus start dari satu langkah ya teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya ini juga ada beberapa platform yang mungkin itu bisa membantu organisasi teman-teman gitu ya. Kalau saya sih biasanya pakai youthop.com, itu ada mulai dari untuk organisasi, baik itu event for personal ataupun internasional, ataupun event buat grup ataupun personals. Nah, biasanya teman-teman bisa nyari di sini grants, dana hibah atau competitions. Jadi teman-teman bisa mewakili organisasi teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah project management. Nah, di sini tuh aku akan menjelaskan tentang beberapa metode project management. Ada SMART, Project Charter, Design Thinking, Business Model Canvas, sama teori U. Jadi gampangnya gitu ya teman-teman, fase dalam project management tuh yang pertama kita harus menyiapkan initiation dulu project charter gitu ya. Nah, project charter itu apa nanti aku jelasin ya, karena akan ada contohnya. Nah, setelah kita menginisiasi, jangan lupa untuk planning gitu. Kita mulai berpikir project scope-nya apa, breakdown structure-nya apa, sama Gantt chart-nya apa. Nah, setelah kita planning, sudah ada project scope-nya, sudah ada project charter-nya, ada breakdown structure-nya, baru kita mulai executions. Executions itu gitu ya, di situ tuh ada project status sama progress tracking. Nah, setelah kita execute, kita bisa quality control ya dari the projects that we handled. Salah satunya misal activity tracking, ada goal tracking, sama budget tracking. Jangan sampai misalnya setting kita anggaran dana untuk menjalankan suatu organisasi misal 200 juta gitu ya. Tapi ini yang biasanya juga sering ya, misal anggarannya 200 ternyata belanjanya lebih gitu. Makanya perlu dalam setiap eksekusi project itu perlunya ada kontrol dan budget tracking itu sendiri. Dan yang terakhir adalah closure-nya, ada project analysis dan project report. Itu teman-teman. Nah, kita sekarang masuk di SMART. SMART itu sebenarnya sangat sederhana banget ya. Jadi dalam membuat suatu proposal teman-teman nanti itu ya, itu harus spesifik ya. Jadi memang yang jelas ya kebutuhannya apa dan emang mau menyelesaikan masalah apa gitu. Itu untuk spesifik. Kemudian M-nya atau measurables atau dapat diukur itu ini jelas gitu ya, bagaimana mengevaluasi dan bagaimana result yang akan dicapai. Kemudian achievable gitu ya, ini lebih ke bagaimana kita bisa mengetahui dan mencapai agar proyek teman-teman nanti bisa dilakukan. Realistis ini lebih ke ini ya, jadi kita harus tahu gitu ya, apakah ide kita itu hanya di kepala aja apa memang semua orang bisa melakukannya gitu. Dan terakhir ada time based. Time based ini lebih ngomongin tentang durasi waktu. Saya sih kalau SMART sih udah semacam udah sering banget ya, tapi saya lebih nyaman sebenarnya pakai project charter. Nah, project charter itu diawali dengan kita SWOT analysis dulu gitu. SWOT analysis itu apa? Itu jadi metode tentang bagaimana kita mengetahui project kita tentang kekuatan atau strengths, kemudian weaknesses atau kekurangan, kelemahan, opportunities, kesempatan, dan juga threat, ancaman kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih apakah project yang akan kita jalankan gitu ya untuk lebih sustainable, apakah memang kuat gitu ya, apakah memang punya kesempatan, apakah
weakness ya, mempunyai kelemahan dan juga ada ancaman kayak gitu. Nah, setelah kita membuat SWOT analysis gitu ya, kita bisa langsung masuk nih di template yang kita bisa jawab bareng-bareng. Nah, kalau teman-teman tadi notice Q&A map for donors, jadi tuh secara nggak langsung tuh hampir sama kayak gini gitu ya. Jadi tabel-tabel ini tuh sebenarnya membantu teman-teman di project charter ini, memudahkan teman-teman dalam membuat suatu proposal gitu. Dan proposal sih nggak harus misal banyak kata ya. Sebenarnya proposal tuh bisa kalau teman-teman misal banyak gambar gitu. Yang penting harus aku saran sih represent sama kok gelap ya. Represent sama project teman-teman gitu ya. Yang pertama yang pasti ada project title ya atau judul gitu ya. Walaupun di judul ini gitu ya teman-teman ya, belakangan juga nggak apa-apa gitu. Nah, setelah judul bisa masuk ke project background. Background-nya apa, kenapa teman-teman melakukan project ini, kayak gitu. How it came to be initiated and sponsored. Kemudian teman-teman juga bisa ngomongin tentang project benefit gitu ya. Jadi ceritakan benefit dengan project ini tuh apa saja. Terus setelah project benefit, teman-teman juga perlu ada poin project objective. Jadi menceritakan describe the business goals and objective of the project. Oke, ini saya dapat ini. Oke, siap. Nah, kemudian describe the business goals and objective of the project gitu ya. Gitu. Jadi emang harus menjelaskan tujuan dari project ini tuh apa. Gitu. Dan why is it important to achieve the project mission gitu. Kenapa harus ada mission dari project ini gitu. Nah, kemudian juga perlunya ada project deliverables. Project deliverables itu apa gitu ya. Ini what will the project annually produce? This will be measurable items gitu ya. Jadi emang harus diukur. Kemudian ada descriptions, describe the approach the project will use to address the business problems kayak gitu. Dan constraints, describe any project constraints being imposed in areas such as schedule, budget, resources, product to be reused, technology to be employed, kayak gitu. Jadi constraint ini lebih ke asumsi-asumsi yang akan kita lakukan, salah satunya schedule atau jadwal, budget-budget, kebutuhan-kebutuhan, dan sebagainya. Nah, terus kita masuk di transformation owners. Transformation owners nih masuknya di lebih ke stakeholders yang terlibat ya. Misal sponsornya, misal dari perusahaan atau mungkin instansi apa 200 juta. Nah, biasanya kan ada yang sponsor yang ada yang mau dia sendiri aja atau masih bisa melibatkan sponsor-sponsor yang lain. Makanya perlu adanya kita identify juga gitu ya, sponsor utama siapa, co-sponsornya siapa, membernya siapa-siapa saja. Nah, dalam proposal itu pun juga dibutuhin project team members gitu. Maksudnya project team members tuh orang-orang yang akan melakukan project ini gitu ya, project manajernya siapa, kemudian tim membernya siapa, dan kalau bisa sih aku saran ada scope of work gitu. Nah, kemudian ada division impacted gitu ya, ini lebih ngomongin tentang implementasi dari project. Terus ada KPI, KPI itu target pencapaian indikatornya ya, gitu. Nah, biasanya tuh yang pengen dicapai, misal teman-teman ini kan kita ada sedikit ngomongin bisnis ya. Jadi kita coba ngambil contoh karena kita organisasi gitu ya, coba ngomongin tentang KPI project-nya. Misal dalam organisasi gitu ya, kita mau mencapai ini aja gitu. Dan alangkah baiknya memang by numbers ya, atau dengan angka. Nah, kemudian juga kita juga harus berpikir project risk-nya gitu ya, resiko-resiko yang akan muncul kayak gitu. Kemudian ada time duration ini juga penting gitu ya. Jadi misal teman-teman butuh dana 100 juta gitu ya. 100 juta itu mau dilakukan berapa lama? Apakah itu cuma setengah tahun, 6 bulan atau 1 tahun gitu. Nah, kemudian aku juga bantuin beberapa orang-orang atau teman-teman yang memang interest untuk bikin proposal gitu ya. Dan memang aku kritisin banget sih. Karena biasanya mereka nggak jelasin gitu ya untuk berapa lama. Jadinya mereka cuma butuh dana sekian gitu. Nah, ini juga jadi koreksi kita bersama bahwa kita tuh nggak bisa kalau cuma ngomongin satu jebret uang gitu, tapi juga perlu sustainability-nya kayak gimana, dan time duration ini sangat important. Mulai 4 months, start date-nya siapa, terus completion date-nya kapan. Terus kita ngomongin contoh yang lain ya, project budget. Jadi kalau ngomongin project budget itu dibagi dua, ada OPEX sama CAPEX. Nah, kalau OPEX itu lebih ke yang akan jelas-jelas dikeluarkan. Contohnya workshop, training,
sosialisasi gitu ya, terutama teman-teman di sini yang sosial. Ada juga capek. Capek itu kita misal beli barang yang kelihatan dan itu bisa jadi inventaris gitu. Jadi bedanya OPEX sama capek itu, kalau OPEX itu akan habis begitu saja dan nggak terlihat gitu ya. Kalau capek itu terlihat misal beli printer, beli apa, dan itu nanti bisa jadi inventaris kayak gitu. Nah, kemudian juga ada project scope. Maksud dari project scope ini lebih ke ngomongin ini teman-teman ya. Jadi kan ada misal teman-teman mau menjalankan proyek di Pasuruan gitu ya contohnya. Ternyata ada yang nawarin, coba dong Mbak di Surabaya juga gitu ya. Nah, padahal anggaran teman-teman itu cuma di Pasuruan aja. Nah, ini yang namanya scope in gitu ya. Scope in itu planning teman-teman cuma di Pasuruan tok. Ternyata ada yang nawarin scope out yang out of out of dari planning itu gitu ya untuk handle di Surabaya gitu. Nah, aku saran nih gitu ya, teman-teman juga sebagai misal nanti ada yang dapat amanah jadi project manager gitu ya, itu juga harus sedikit tegas bahwa scope in kita hanya di Pasuruan dengan budget misal 100 juta gitu. Nah, kalau teman-teman misal ada daerah yang pengen implement gitu ya, ya kita itu nggak masuk anggaran kita gitu. Kecuali nanti mereka mau nyari anggaran lagi gitu, itu beda lagi. Jadi teman-teman juga harus tegas, nggak bisa maksain, oh kita dengan dana 100 juta, planning kita Pasuruan, kemudian ada yang nawarin di Surabaya, akhirnya dananya terpecah gitu, dan akhirnya tidak sesuai KPI, kayak gitu. Terus kemudian kita ngomongin high level work. Nah, high level work ini lebih ke kalau teman-teman bikin timeline ya gitu ya, mulai dari aktivitasnya gitu ya. Define project plan, scope, budget, risk mitigation-nya mau berapa bulan, terus atau mungkin berapa minggu. Terus roles-nya itu siapa gitu ya, deliverables-nya. Kemudian ada establish the segment of management leaderships. Ini nih contoh aja ya, tapi nggak harus semuanya dimasukin ya. Terus kemudian ada redefine standard operating procedures for different processes gitu ya. Jadi ini gambarannya sebenarnya ini lebih mempermudah teman-teman bikin timeline aja ya gitu. Misal untuk planning biasanya normally 1 bulan, di situ ada social assessment, ada macam-macam, bikin kuesioner dan sebagainya. Untuk melihat before and afters, untuk measurement KPI-nya gitu. Ini ngomongin project charter dan aku paling suka soal project charter karena sangat details gitu ya. Terus kemudian ada design thinking. Design thinking ini lebih ke uji coba kebanyakan ya. Jadi start from advertise, define, ideate, prototype, test, dan assess gitu ya. Nah, biasanya di design thinking ini gitu ya, kan kita define dan kita juga ideate ya. Kemudian setelah mendefine, ideate, prototype, diuji coba ke orang, kemudian dilihat, dievaluasi lagi. Nah, biasanya dimulai dari awal lagi ya, mulai ada define lagi, ada ideate, sampai akhirnya di tes ini mereka menemukan cara yang tepat gitu. Jadi sebenarnya kalau design thinking itu lebih ke brainstorming yang terus diuji coba ya gitu ya. Gitu. Terus ada bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini sebenarnya lebih ngomongin untuk bisnis ya gitu ya. Tapi dalam lingkup organisasi itu juga penting ya, karena kan teman-teman organisasinya kan sustain gitu ya. Pengennya sustain gitu ya. Kita juga nggak bisa selalu tangan di bawah gitu ya. Tapi alangkah baiknya juga kita bisa tangan di atas kayak gitu. Nah, caranya sebenarnya kalau ngambil contoh dari case bisnis model ya, sebenarnya kita perlu adanya key partners gitu ya. Kalau kita flashback yang tadi aku jelasin di awal, key partners, so databasing itu sangat important gitu ya. Databasing partners itu sangat important, at least teman-teman itu punya list tiap tahun. Kemudian ada key activities gitu ya. Key activities itu aktivitas yang akan teman-teman lakukan. Kemudian ada key resource, sumber daya yang teman-teman akan pakai, butuhkan. Kemudian ada value propositions, keunikan dari project teman-teman, ada customer relations. Customer relations ini lebih ke nanti teman-teman mau memberikan impact ke siapa aja. Channel ini menggunakan platform apa, misal sosial media, online, sebagainya. Kemudian ada customer segment. Customer segment ini sebenarnya bisa diganti ya gitu ya dengan target beneficiaries. Kemudian ada cost structures, anggarannya dibutuhkan apa aja, dan tadi aku bilang jangan lupa ya untuk operational cost di luar project teman-teman. Gitu. Dan juga ada revenue stream, bagaimana teman-teman mendapatkan pendanaan itu. Nah, sebenarnya kalau waktu aku di US tuh aku pakai ini, Lean Canvas dari Social Lean Canvas. Hampir sama kayak tadi, cuma ada tambahan financial sustainability sama impact, kayak gitu. Nah, kemudian ini juga ngomongin soal teori U.
Teori U sih ini lebih ngomongin organizations ini ya, organization structures. Jadi dari ego to eco gitu ya. Maksudnya dari ego to eco kan biasanya banyak organisasi yang lebih banyak egosentris ya, akhirnya tidak kolaborasi gitu ya. Makanya alangkah baiknya organisasi teman-teman mulai untuk kolaborasi gitu. Jadi cara-cara nih biar from ego to ego ya salah satunya kita stop taking things personally gitu ya, nggak usah dibawa baper organisasi kita, maafkan dan let's go and observe and also we can do it kayak gitu. Nah, sebenarnya ini juga ada yang menarik ya untuk ngomongin project management karena bagi aku fundraising strategy itu related banget sama project management. Ada namanya Scrum gitu ya. Teman-teman juga bisa cek aja di edX gitu ya. Ambil aja lihat contohnya Scrum for Agile Project Management gitu ya. Nah, di sini gitu ya, teman-teman itu bisa belajar tentang project management dan itu juga sangat related sama fundraising gitu. Nah, toolsnya apa sih dalam membangun suatu fundraising dan berhubungan sama tim? Ini ada banyak ya gitu. Yang kalau aku pribadi aku pakainya Basecamp gitu ya. Google Drive juga bisa gitu ya. Teman-teman bisa coba. Nah, ini tambah tahapan juga menggunakan tools project management ya teman-teman semuanya. Jadi tools-nya ini pertama kita harus setting waktu kerja ya. Misal teman-teman mau ngerjain berapa lama, kita bikin proposal gitu ya. Terus kemudian bikin milestone, kemudian juga bisa input durasi atau jadwal aktivitas, kemudian juga bisa resource dan juga bikin cost structures, kemudian juga bisa langsung habis itu setting project tracking dan juga setting format laporan gitu ya. Jadi format laporan tuh juga penting banget ya teman-teman, karena kan teman-teman kan mendapat pendanaan dari orang lain ya kayak gitu. Ini mungkin bisa dibantu mute lagi Mas. Aku nanti unmute deh. Oke. Thank you. Nah, sekarang kita back to laptop. Sekarang kita masuk ke tim manajemen. Jadi fundraising pun juga sangat related sama tim manajemen ya, karena kita kan nggak bisa sendirian ya gitu ya. Dan sebenarnya not only startup ya, tapi organisasi akan gagal kalau yang ngerjain cuma itu aja gitu ya. Jadi at least teman-teman bagaimana sih membangun tim itu juga sangat penting dalam organisasi. Nah, at least teman-teman tuh punya beberapa the value of the leadership strength. Leadership strength itu nggak hanya mungkin founders atau ketuanya ya, tapi setiap anggota pun juga harus wajib mempunyai leadership strengths. Nah, apa itu the value of leadership strength? Ini aku dapat dari mentor aku di Hawaii. Ada the value of executing, the value of influencing, the value of relationship building, and the value of strategic thinking. Jadi memang ada tipe-tipe orang yang execute doang, ada orang yang lebih nyaman untuk influencing, ada orang yang lebih nyaman untuk relationship building, dan ada orang yang lebih nyaman untuk strategic thinking gitu. Di alangkah baiknya dalam tim kalian itu ada orang-orang yang mempunyai nilai-nilai ini gitu ya. Mungkin ada yang punya value achievers, ada yang mempunyai value communications, ada yang mempunyai value harmony, ada yang mempunyai value futuristic kayak gitu. Jadi ya aku saran ya, ya everyone itu nggak ada yang perfect kan. Jadi ya alangkah baiknya bisa melengkapi kayak gitu. Kemudian ini aku skip aja. Nah, ini sebenarnya paling penting juga ya tentang bagaimana kita mengenal satu sama lain, terutama dalam organisasi. Karena ini juga related banget sama fundraising ya gitu ya. Karena kenapa kok semuanya berkaitan sama fundraising gitu ya? Karena kalau kita ngomongin fundraising itu sustainability atau keberlanjutan. Keberlanjutan itu related sama organisasi. Keberlanjutan itu related sama tim gitu ya. Organisasi keberlanjutan itu juga related sama pendanaan gitu ya. Jadi kalau kita cuma ngomongin pendanaan doang, tapi kita nggak tahu dalamnya kayak gimana, itu juga sama saja kan gitu ya. Nah, aku saran nih buat teman-teman di sini yang punya organisasi, coba flashback lagi sama timnya gitu ya. Apakah memang the value of the organization itu memang sudah melekat di diri kita agar ownership gitu ya. Nah, kalau ini dari mentor aku sih sebenarnya panduan list question yang teman-teman bisa ajuin gitu. Contohnya, how clear is the group's purpose? Sejauh mana sih jelas tujuan dari grup gitu ya atau organisasi? How are the member value gitu ya? Bagaimana sih nilai-nilai dari tim teman-teman gitu ya, sampai yang terakhir, how purposes is this group about accomplishing change gitu ya, bagaimana sih tujuan grup teman-teman itu bisa menggapai perubahan itu kayak gitu.
Nah, kemudian ini juga sangat related ya, time management untuk fundraising itu sendiri ya. Ini dulu aku juga udah pernah ngisi ini nih, time management untuk teman-teman PYF. Iya ya, kalau nggak salah benar. Gitu. Karena hal ini tuh sangat berkaitan dengan waktu ya kalau kita fundraising itu ya. Kayak gitu. Nah, salah satunya dari time management itu juga related banget sama communication, feedback, kemudian review, monitoring gitu ya. Karena kan tadi kalau teman-teman notice ya, dalam membuat suatu proposal kan mereka tanya time base ya. Nah, dengan kita membuat time management yang bagus untuk proposal dan juga untuk menjalankan project itu juga sangat berkaitan banget gitu. Nah, ini sedikit info aja sebenarnya bagi teman-teman yang interest untuk mengetahui info-info tentang pengelolaan sampah di bit.ly Hub Network. Dan kita juga ada program pengumpulan sampah di Tangerang, dan kita tiap minggunya ada program sedekah sampah. Itu aja sih teman-teman dari aku, dan harapnya kita bisa banyak sharing ya. Tadi cuma intro aja sebenarnya. Aku pengen lebih tahu sih teman-teman mungkin ada kendala-kendala dalam fundraising, terutama dalam organisasi teman-teman. Oke. Mungkin ini udah masuk ke sesi Q&A atau sesi sharing. Untuk pertama, kita buka 3 orang pertama ya. Bisa langsung chat ke saya melalui private chat ya. Di notice ke saya. Paling tambahan aja ya, jadi dalam fundraising itu teman-teman harus sering ya, gitu ya, banyak dan sering. Ini aku akan sedikit share screen kali ya. Kalau yang kami lakukan di WhatsApp itu hampir tiap hari kerjanya ngerjain proposal, gitu. Dan teman-teman juga harus punya analisis segmen ya, targetnya mau siapa gitu ya, gitu. Dan databasing itu sangat sangat membantu. Bentar, teman-teman. Nah, ini pertanyaan dari saya pribadi sih, Kak. Untuk Boleh. kan tadi barusan Mbak Lita kan tanya untuk tiap hari itu selalu nyari fundraising. Memang kalau di WhatsApp sendiri targetnya Mbak Lita itu 1 hari itu bisa share berapa proposal atau ke berapa perusahaan untuk tiap harinya itu. Kalau kita sih sebenarnya ada ininya ya, kayak ada timeline-nya sih. Tapi nggak sampai tiap hari dikirim itu enggak gitu ya. Tapi lebih ke, kan ada deadline-nya, karena akulah spesialis di proposal ya. Biasanya sih kita sesuai dengan timeline di deadline aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Kak. Tak bacain ya, dari Cahya Wulandari. Susah tembus proposal grant, tapi tidak ada feedback dari donatur. Nah, kita bingung harus improve dari mana. Mohon saran untuk improving proposalnya, Kak. Mungkin dari Kak Lita ada sedikit cerita seperti itu. Iya. Ini ya, Cahya Wulandari. Sudah tembus proposal grant, tapi tidak ada feedback dari donatur. Maksudnya tembus grants itu udah dapat dana apa gimana ya? Atau nggak lolos, nggak dapat funding? Susah tembus, Kak, bukan sudah itu, susah tembus, tapi nggak ada feedback itu. Sorry. Susah tembus. Iya. Kalau sebenarnya biasanya sih aku saran sih Mbak Cahya ya. Mbak Cahya harus ada satu orang sih yang bisa diajak diskusi ya. Maksudnya ada orang yang bukan mentor ya, tapi at least dia lebih berpengalaman gitu ya. Karena kan kita nggak tahu kebutuhan mereka itu apa gitu. Tapi yang paling penting ya dalam grants menulis membuat suatu proposal itu yang paling penting itu kita tahu ya kebutuhan dari si organisasi ini gitu ya. Makanya penting banget ya kita kepo sama si organisasi ini, kayak what is the value of this organization, what is the mission and vision of the organization. Dengan kita tahu gitu ya visi dan misi organisasi, kita tuh bisa secara nggak langsung itu kayak ini loh, kayak menyelipkan gitu ya, agar bisa satu visi sama satu misi gitu. Mungkin aku ambil contoh ya, aku sebentar. Karena memang jarang banget yang
mereka ngasih feedback ya, jarang banget gitu. Kecuali kalau memang ada mentor. Nah, mentor tuh biasanya sangat kritis banget, tapi nggak semuanya. Nah, alhamdulillah saat kita mengikuti berbagai macam itu tuh kita mempunyai mentor ya, dan kita selalu minta dikritik gitu ya. Itu karena biasanya yang dari orang lain, terutama orang yang lebih expert itu dia tahu yang dibutuhin sama donor itu apa kayak gitu. Nah, contohnya ini aku ambil contoh ya ini ya. Aku abis ini share screen ya. Share screen. Mana ya, ini dia deh kayaknya. Nah, ini contohnya. Kita ambil contoh ini nih, $100.000 contohnya. Apply now 100,000 for blockchain solution from UNICEF Innovation Fund. Nah, ini kan dia tanya nih gitu ya. These technologies have promises. These technologies have promises that beyond cryptocurrencies, termasuk ini. Nah, secara nggak langsung gitu ya, kita juga harus melihat, oh dia nerimanya yang ini aja nih, leveraging innovative financing models to distribute resources dan sebagainya. Nah, terus kita juga lihat gitu ya, ini poin ini, they seek to fund solution that gitu ya. Jadi teman-teman pas bikin proposal juga harus lihat gitu ya, yang mereka butuhin itu apa gitu ya. Mereka nyari apply atau nyari orang-orang yang apply dengan enable people to use, earn, and hold cryptocurrencies or access decentralized financial instruments gitu contohnya. Allow groups to work together, transparency in supply chain, contract management, and etc. Explore new ways of making decision using decentralized methods gitu ya. Ini contohnya gitu. Dan ini juga ada cara-cara sih sebenarnya. Misal, do you want to get advice on how to apply USAID grants or get startup investment for technology entrepreneurs gitu ya. Ini sih bagiku ini link yang aku juga soalnya subscribe ini ya, ICT ini ya, ictworks.org. Sebenarnya bisa pakai juga. Di sini tuh ada cara-caranya sih. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan gitu. Kalau ini saran aku ya. Jadi kita harus tahu yang pertama yang mereka offering itu apa. Terus yang kedua adalah mereka itu nyari yang kayak gimana gitu. Kalau udah kayak gini gitu ya, mereka biasanya langsung lirik gitu. Terus kemudian juga jangan lupa untuk numbers. Misal target teman-teman dalam 1 tahun itu mau berapa gitu. Maksudnya ini lebih ngomongin KPI ya. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Sudah menjawab, Mbak Cahya? Sudah, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Putri. Untuk tim manajemen pas pandemi gini kan kita nggak bisa offline untuk bonding, Mbak. Nah, bagaimana sih caranya kita supaya bisa mempererat hubungan antara anggota yang lama dengan volunteer yang baru? Nah, tapi dengan sistem-sistem yang tidak seperti biasanya. Nah, untuk Mbak Lita sendiri itu bagaimana caranya? Timku tuh, ini sedikit cerita aja Mbak ya. Timku tuh ada di Jakarta semua. Aku sekarang di Bojonegoro, terus aku juga stay di Malang juga gitu ya. Jadi aku saran sih bondingnya online aja gitu, bisa pakai Zoom, bisa pakai Skype gitu. Nah biasanya sih kita nonton bareng, nonton bareng online. Jadi pakai misal roomnya siapa, habis itu kita nonton bareng gitu. Nah dari situ ada bonding biasanya. Atau mungkin bikin ya 1 harian gathering gitu ya untuk mengenal satu sama lain. Banyak sih sebenarnya Mbak caranya gitu. Kita juga aku sih dapat banyak inspirasi tuh waktu ikut bootcamp gitu. Jadi ada senam bareng gitu ya biar bonding. Ada senam bareng di rumah masing-masing. Ada mungkin yoga bareng gitu ya. Kemudian ada tadi nonton bareng sampai karaoke juga sering kita gitu. Jadi ini mungkin salah satu cara bonding ya buat teman-teman di sini gitu yang nggak bisa ketemu. Tapi pasti ada jalan sih untuk ini. Gitu. Yang paling penting jangan lupa komunikasi, at least per week itu ada komunikasi tiap minggunya untuk organisasi teman-teman di tengah pandemi ini gitu. Karena kalau misal kita nggak komunikasi seminggu aja itu udah susah nih teman-teman gitu. Oke, apakah sudah menjawab Mbak Putri?
Sudah, thank you. Makasih Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri ya atas pertanyaannya. Nah, ini Sama-sama. pertanyaan ketiga. Mungkin di sesi pertama ini yang terakhir, tapi nanti bisa dimungkinkan untuk dibuka di sesi kedua ya. Ada sesi kedua ya untuk pertanyaannya Kak ya, Kalita ya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Afri Panjai. Kak, dalam membangun proposal bagaimana nyusun feedback ke donatur atau ke investor kita. Misal, mereka jika investasi ke kita, kira-kira itu cara pembagiannya bagaimana antara organisasi kita dengan donatur kita. Nah, seperti itu bagaimana Kak Lita? Mohon untuk penjelasan. Ya, makasih. Tadi Mas siapa namanya? Mas Aji. Mas Afri. Ya, Mas Afri, keren banget nih pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya scope of work ya. Itu bagi hasil ya atau kayak gimana? Ya kan ya. Jadi Ya, kalau aku belajar ya selama ini ya kalau emang buat organisasi dan yayasan itu range-nya tuh 10-20%. Tapi ini dibalikin lagi kesepakatan sama donor gitu ya. Aku ambil langsung contoh real yang kita lakuin, contohnya yang sama Yayasan Anak Bangsa Bisa di bawah naungan Gojek. Kita nawarin 20% untuk operational cost. Terus ternyata mereka bisanya Mbak bisa 10% aja nggak? Ya udah kita hitung-hitung, ya udah masih masuk lah 10% gitu. Nah, kebetulan ada 2 organisasi yang menaungi penyaluran. Ada satu rumah milenial gitu ya, yang kedua adalah We Solution Hub. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita menyusun scope of work atau menyusun yang kita akan lakukan. Misal, scope of work untuk rumah milenial adalah adanya press release, desain, semuanya dari rumah milenial. Kemudian yang bagian dari Waste Solution Hub, misal penyaluran, databasing, sampai reporting gitu ya. Nah, dari situ keluarlah numbers gitu ya. Misal rumah milenial tasnya ada 4, yang dilakukan 4, terus kemudian Waste Hub ada 5 gitu ya. Ya tinggal dibagi aja 4/5 kali 100%, kayak gitu tuh berapa. Gitu. Nah, kemudian nanti bisa dikali 10% gitu. Karena kan kita dapatnya 10% gitu teman-teman. Terus mungkin ini aku kasih contoh lagi ya, yang lain ya. Ini mungkin gambar contoh reporting yang kita susun ya. Sebentar. RM, ini aku cari dulu ya. Report. Oh ya, ini dia. Nah, ini aku share screen lagi. Ini yang kita susun ya, teman-teman ya. Jadi, terutama untuk donor ini sangat penting banget transparansi ya. Aku saran sih buat teman-teman nih. Karena kan kita mendapat uang secara cuma-cuma ya dari mereka ya, langkah baiknya di ini juga. Nah, ini contohnya laporan distribusi yang kita distribute kemarin bulan Mei gitu ya. Nah, kita juga ada penjelasan pertama tentang nama programnya gitu ya, proyeknya apa. Kemudian juga tentang yang mengimplementasikan kan ada rumah milenial menggandeng Solution Hub. Kemudian ada penjelasan untuk preparation-nya itu sejauh ini ngapain aja gitu ya. Karena kita targetnya 400 paket, juga dijelasin nilai tiap paket ada Rp100.000 dan akan distribusikan di daerah ini. Dan mitranya rumah milenial ada Solution Hub gitu. Dan ini gambaran penjelasannya. Terus ada fotonya gitu ya. Terus kemudian juga ada proses distribusi mulai dari H0 sampai H penyaluran gitu ya. Dan juga dijelasin dalam 100 paket sembako itu 100.000 itu isinya apa aja dijelasin. Nah, kemudian kita juga ada namrek apa sih kayak report gitu ya. Misal dari penerima manfaatnya pemulung ada 300 kakak, jiwanya berapa kayak gitu-gitu dan total ada 400 kakak dengan total ada 1.032. Itu sih teman-teman gambarannya ya. Jadi ini salah satu numbers for donors is very important. Itu juga ada target-target dari misal lapak-lapaknya mau mana aja karena kan kita fokusnya di pemulung. Terus ada foto gitu ya. Foto ini kita berhubungan langsung sama donor kita. Mereka butuh dokumentasi yang seperti apa. Ternyata mereka butuh dokumentasi seluruh bantuan gitu ya. Ya kita fotoin tuh 400 gitu ya. Kemarin kita sampai 1.600. Terus ada foto seluruh tim yang terlibat. Terus kemudian juga ada foto dengan penerima manfaat laki perempuan, terus kemudian ada foto kondisi pemukiman, foto barang yang disalurkan, foto pendistribusian, ada dokumentasi dalam bentuk video, kemudian ada publikasinya seperti apa, mulai dari ajakan donasi, kemudian ada tweetbond, foto saat penyaluran, kemudian ada Instagram story, sampai artikel website.
gitu. Nah, kemudian juga ada rekomendasi gitu ya. Ini kan tujuannya untuk for the next sustainability-nya ya. Salah satunya, kalau ini kan kita belum ada, tapi ada teman untuk selanjutnya mungkin bisa diinformasikan 1 minggu sebelum donasi dicairkan gitu. Dan kita juga ada lampiran tanda terima donasi gitu ya, dalam bentuk cap tangan gitu ya. Terus kita juga ada link-link yang bisa diakses oleh donor. Itu ada link tanda terima juga gitu sih. Jadi ini gambaran tentang reporting dan is very important. Nah, terus kemudian bagaimana untuk deal sama investor ya? Aku balikin lagi di scope of work. Jadi yang paling penting step awalnya adalah kita harus tahu scope of work kita gitu ya. Nggak bisa mungkin dia punya uang banyak, akhirnya dia bisa seenak dia gitu ya. Tapi alangkah baiknya disusun scope of work-nya apa. Kalau memang scope of work-nya misal banyak ya, ya itu hak dia dapat banyak gitu. Gitu. Itu sih saran aku. Gitu. Oke, untuk Mas Afri sudah menjawab. Bisa dihidupkan. Iya. Boleh nambah lagi nggak? Boleh silakan. Boleh, Mas. Ya, gini, saya bergerak di lingkungan gue, di kepala pengelolaan organik. Itu sudah berjalan sekitar 8 bulan. Jadi, masih bingung kita mengeluarkan feedback of investor kayak gitu. Karena kan project yang kebuat memang sustainable gitu. Nah, apa kita harus nyantumkan apa memang harus ada perjanjian khusus lagi sama itu ibaratnya beda position kayak gimana gitu. Ada sidak Ranitia kira seperti apa? Ya, makasih Mas Afri. Kalau ini kebetulan suaranya putus-putus ya. Kalau aku nggak salah dengar, kan ada kerjasama gitu ya. Apakah perlu ada surat khusus gitu bukan sih, Mas? Seperti itu, Mbak. Bener ya? Ya, saya dengar itu. Iya. Kalau aku saran sih buat Mas Afri harus ada semuanya. Kalau yang berhubungan sama kerjasama, ada hubungan sama cuan ya. Alangkah baiknya ada hitam di atas putih semuanya sih. Kita kan nggak tahu ya namanya orang ya gitu ya, mungkin awalnya baik tiba-tiba dia berubah gitu ya, kan kita nggak tahu gitu ya, apalagi mungkin nanti bisnisnya Mas Afri sudah semakin berkembang ternyata nggak ada hitam di atas putih, bisa aja nanti malah Mas yang dimanfaatkan gitu ya. Aku juga banyak dengar cerita bagi teman-teman, kalau misal teman-teman di sini yang mungkin tahu brand-brand atau lihat brand gitu ya, pasti kan juga tahu kasus-kasus, contohnya ada yang kemarin tuh Ruben Amsu, terus kemudian juga di Jogja itu ada gelato gitu ya, dan itu juga awalnya dari nggak ada perjanjian itu teman-teman, dan mungkin kalau di sini teman-teman yang bisnis atau teman-teman organisasi ada yang berkaitan sama pembagian hasil gitu ya, alangkah baiknya jelas di awal gitu ya, jangan sampai gampangin gitu tuh. Karena kalau ngomongin gampangin itu ya tadi the case and the problem of the startup or business or organization is about team issue gitu ya. Karena ya kita ngomongin gampangin aja, nanti aja deh, nanti aja uangnya nanti aja gitu ya. Nah semakin gede gitu ya, akhirnya pada nggak nanti aja gitu. Makanya perlunya adanya agreement. Kalau misal foundernya cuma ada banyak, ada beberapa, kayak contoh di WhatsApp tuh kita ada 4 gitu ya. Perlu ada founder agreements. Nah, salah satu cara untuk founders agreement adalah adanya scope of work. Scope of work yang tadi aku bilang, penentuan pekerjaannya apa aja. Misal saya nih Lita itu kerjaannya bikin proposal. Lita kerjaannya misal handle social media. Terus ada yang bagian misal finance, ada bagian tentang misal admin, ada bagian legal, itu harus dibagi gitu. Semakin banyak ya secara nggak langsung dia dapat pesan banyak dong gitu. Dan this is normal. Gitu. Jadi emang harus ada hitam di atas putih sih, Mas Afri, aku saran. Dari mitra juga, jangan sampai aku juga sangat menyayangkan jangan sampai Mas Alvin ya baru mulai terus dimanfaatin, itu jangan sampai ada kayak gitu. Harus ada MOU at least. Semangat Mas. Mas Afri dari mana sih? Dari Aceh nggak sih? Sotoy banget ya. Asli dari Medan sih. Oh dari Medan, ya bener Asli Sumatera dari ya berarti ya. Medan, cuma lagi
asli dari Medan, Mbak. Selesai studi di Surabaya. Saya temannya Muzaina. Oh alah, saya juga tadi baru dari Surabaya. Oke, Mbak Lita, ini memungkinkan nggak untuk pertanyaan kedua atau kita akhiri? Saya balikan ke Mbak Lita dulu. Satu pertanyaan lagi deh, soalnya jam. Satu pertanyaan lagi ya. Oke, tadi udah yang masuk lebih dulu. Nah, ini langsung saja. Bagaimana setiap komunitas memiliki identitas yang berbeda walaupun bergerak di bidang yang sama. Bagaimana agar tetap menjaga identitas tersebut untuk komunitas yang baru berdiri kurang dari 1 tahun, dan juga apabila kita sudah menerima donasi, apakah kita harus terbuka kepada donatur kita? Sudah, seperti itu, Mbak. Bentar, Mbak Lita, suaranya hilang. Sorry. Oke, aman. Nah, wajib ya, ini wajib banget ya, apalagi donasi itu kan amanah. Alangkah baiknya itu harus dilaporkan, kayak tadi aku bilang, yang tadi aku bikin report, itu wajib kalau aku saran, karena ya ini kan hubungannya sama akhirat juga ya, jadi alangkah baiknya itu ditransparansikan, kayak gitu. Terus yang kedua adalah tadi gimana? Yang pertama, oh ya identity ya. Identity. Bagaimana agar menjaga identity agar tetap berjalan pada rule-nya, seperti itu. Bisa menjaga identity tersebut. Kalau menjaga identity yang ada itu sebenarnya ini aja sih, ada punya visi misi yang jelas aja. Dia kan punya visi misi yang jelas gitu ya. Dimanapun terpaan godaannya, teman-teman bisa tetap survive kayak gitu. Jadi aku saran sih teman-teman tetap ini ya, tetap tetap harus mempunyai visi misi yang jelas walaupun teman-teman baru gitu. Dan aku kebetulan tergabung di Indonesia Community Net ya. Jadi bagi teman-teman di sini ya pengen mengisi keanggotaan, ini bisa di sini juga nih. Ini aku share coba di chat ya. Jadi teman-teman di sini yang punya organisasi komunitas silahkan mengisi tentang komunitasnya karena nanti bisa tergabung di Indonesia Community Net gitu. Ini tuh ada linknya tuh. Udah aku share. Itu. Jadi di sini ada form keanggotaan bagi komunitas nasional karena kita lagi databasing all community yang ada di seluruh Indonesia gitu, dan nggak harus ada badan hukum gitu ya, karena kalau ngomongin badan hukum itu kan sebenarnya lebih ngomongin administrasi ya gitu. Tapi tetap sih kalau teman-teman pengen mendapat donor besar, contohnya kayak PYF kan sudah punya badan hukum, alangkah baiknya dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Karena ya namanya kita kan di Indonesia ya, kita secara nggak langsung Indonesia pun mempunyai hukum yang memang harus kita lalui gitu ya, mempunyai prosedur masing-masing gitu ya. Nah kebanyakan setahu saya, sepengamatan saya gitu ya, jarang banget sih yang ngasih donasi, maksudnya ngasih donor atau ngasih dana hibah atau ngasih uang itu secara personal gitu. Jadi pasti ditanya organisasinya apa, ada rekening organisasi apa enggak. Itu sepengalaman saya yang melakukan berbagai macam fundraising untuk organisasi ya. Gitu. Gitu. Oke. Apakah sudah menjawab untuk Mas Vendra? Sudah, terima kasih Mas. Makasih Mbak Lita. Sama-sama. Tapi dan mungkin tambahan lagi bagi teman-teman di sini ya, terutama teman-teman yang lagi berikhtiar untuk pencarian dana, let me know aja. Kalau misal pengen aku bantu mentoring ya, lebih ke mengkritisi ya, mengkritisi proposal teman-teman sebelum diajukan, let me know aja. Bisa di email aku aja deh, rantia.nolita1@gmail.com. Nah, nanti kita bisa, itu ada ranitia.nolita@gmail.com, ranitia.nolita1@gmail.com. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi yang penting jangan nggak ada proposal ya, tapi alangkah baiknya ada proposal. Kayak kemarin aku habis mentoring temen menti aku, yang dia baru lolos 100 besar
pertama atau apa gitu ya. Aduh, itu aku habisin sih. Maksudnya bukan aku habisin ya. Maksudnya aku koreksi habis-habisan gitu. Jadi aku tipe orang yang aku nggak akan ngasih contoh gitu ya, ngasih contoh proposal. Aku bukan tipe orang kayak gitu. Tipe orang kan beda-beda. Kalau aku pribadi bukan orang yang ngasih contoh proposal, tapi aku minta mereka untuk nge-trigger bikin gitu ya. Karena dengan kita nge-trigger bikin dari awal gitu ya, secara tidak langsung itu membuat kita ownership-nya ada gitu ya. Dan yang tahu kondisi itu juga kita gitu. Paling aku cuma ngasih guideline-nya aja, panduan aja, kayak hal-hal yang perlu dicantumkan apa aja gitu. Karena ya waktu kita apply grants, aplikasi, kita apply proposal, itu kan biasanya ada standar gitu ya, dari prosedur dari instansi masing-masing gitu ya. Contohnya kalau kita lagi apply dana hibah gitu ya dari Kementerian Kemenpora gitu ya. Mereka ada judulnya, ada daftar isinya, ada macam-macamnya, ada rencangan anggaran biaya. Mungkin itu beda lagi kalau kita ngomongin tentang misal dana hibah dari perusahaan gitu ya. Itu beda lagi formatnya. Gitu. Jadi kalau aku saran sih buat teman-teman coba template-nya menyesuaikan sama pihak donatur kayak gitu. Oke. Malam ini adalah sebuah waktu yang sangat bermanfaat, isinya daging semua, Mbak. Aduh, sate dong, tinggal di sate. Tinggal kasih bumbunya. Nah, oke, mungkin ini udah malam, jadi